Shalom, selamat pagi sahabat Tuhan Yesus. Bertemu kembali di Zoom saat teduh komunitas pemurnian hati pagi ini. Terima kasih untuk kerendahan hatinya mau hadir saat ini agar kita boleh bersama-sama memuji dan menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Mari sahabat terkasih, sebelum memulainya kita mau satukan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami masih diberikan kesempatan hidup hari ini dan dapat menghadiri saat teduh pagi ini. Ini kami anak-anak-Mu Bapa, ingin memberikan waktu yang terbaik untuk-Mu, ingin memuji dan menyembah-Mu, dan mendengarkan suara-Mu melalui pelayan-pelayan-Mu yang bertugas saat ini. Berilah kami kekuatan untuk dapat mengikuti saat teduh pagi ini dengan segar dan dapat mengikutinya dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Berkatilah juga semua pelayan yang bertugas pagi ini, jaringan internet, peralatan yang kami gunakan, dan ruangan tempat kami berdoa. Sucikan, kuduskan, dan tahirkanlah, sehingga kami dapat tenggelam dalam hadirat-Mu dan merasakan jamahan-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan, siap mengikuti saat teduh pagi ini. Biarlah pujian kami menjadi dupa yang harum dan dapat sampai ke hadapan-Mu. Beracaralah ya Bapa, Engkau saja yang memimpin kami dari awal hingga akhir dan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mazmur 103 ayat 17-18 berkata, "Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, yang ingat untuk melakukan titahnya." Mari kita angkat pujian ini. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Percaya bukan karena melihat, percaya harus dengan iman. Percaya bahwa Yesus selalu setia, walaupun kita belum melihat mujizat dalam hidup kita. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur.
Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia berkali-kali. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu tetap ada di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Bapa, kami ingin masuk lebih dalam lagi ke hadirat-Mu. Ampuni dan layakkanlah kami untuk dapat memuji dan menyembah-Mu. Hanya Engkau yang layak kami sembah dan kami muliakan. Engkau Tuhan satu-satunya Tuhan yang layak kami puji dan sembah. Yesus, kami mau memuja-Mu. Bukalah hatimu. Buka hatimu, sembahlah Dia. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari kita angkat suara memuji dan menyembahnya. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan
berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembahlah Dia, sembah dan puji Nuhita Tamu, sembah dan puji Nuhita Tamu, sembah dan puji Nuhita Tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yarana yana iri, Engkaulah Yesus Tuhan yang layak kami sembah. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembahlah Dia, sembah dan puji Nuhita Tamu, sembah dan puji Nuhita Tamu, sembah dan puji Nuhita Tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Nuhita Tamu, sembah dan puji Nuhita Tamu, sembah dan puji Nuhita Tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Nuhita Tamu, sembah dan puji Nuhita Tamu, sembah dan puji Nuhita Tamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembahlah Dia, hanya Dia yang layak kita sembah. Bila Tuhan di tempat kami masing-masing. Ya irana yarana iri, yarayana iri, yaraya yarana iri, yarayana yana. Engkau agung, Engkau mulia, Dialah Tuhan yang layak kita sembah. Syarayana yarana yana yana iri iri iri, yarayana yana 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 iri. Yarakaya yarayala yarana yarana nana yarayana iri. Oh yana yana iri. Yarana yarayala iri.
yana na yana na na yiri yara yana na yana yara yana yana yiri yara yana yana na na yiri yara yana na na yiri yana na na yara na na yiri yara yari na na yira na na yara yala na yara na yana na na yiri 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 yara yala na yana yana na yana na na yiri yara yara yana na 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 yana yiri yara yala na na yara na yara yala yana na na yiri yara lala yana na yana yara tayari rara ira si rara kira lala itara yara tara ira rai si nana ina na igara tayra yara takara ira sila takara ira kita hening di hadapannya. Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu pagi ini. Kami dapat merasakan hadirat-Mu saat ini Tuhan, memenuhi hati kami. Kami ingin tetap di hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin mendengarkan suara-Mu melalui anak-Mu Dian. Sucikan, kuduskan, dan tahirkanlah mulut, bibir, dan hatinya, serta pikirannya, sehingga dia menjadi corong untuk menyampaikan pesan-Mu, isi hati-Mu Tuhan. Singkapkanlah misteri kerajaan-Mu ke dalam hati kami masing-masing. Biarlah apa yang akan disampaikan oleh Kak Dian dapat kami mengerti dan dapat kami simpan di dalam hati kami masing-masing. Berilah kami telinga sebagai murid dan hati sebagai hamba, sehingga kami layak menerima firman-Mu. Biarlah hati kami dapat menjadi tanah yang subur. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Pagi hari ini bacaan diambil dari Injil Lukas 17 ayat 7 sampai 10. Judul perikopnya Tuan dan Hamba. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Bukankah sebaliknya? Ia akan berkata kepada hamba itu, "Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Judul perikop bacaan hari ini adalah tentang Tuan dan hamba. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu melakukan pelayanan, melayani, dan melayani. Entah itu di rumah, di dalam pekerjaan, di komunitas, di gereja, atau di dalam masyarakat. Maka melayani ini adalah panggilan kita sebagai manusia karena kita makhluk sosial.
Melayani juga merupakan ciri khas dari seorang hamba, dan kita semua yang hadir di sini adalah hamba-hamba Tuhan. Seringkali ketika selesai melayani, misalnya ketika istri sudah selesai melakukan pekerjaan rumah tangga, atau suami melakukan pekerjaan di kantor, atau anak-anak melakukan tugas di sekolah, atau pelayan-pelayan yang melakukan pekerjaan-pekerjaan rohani. Ada kecenderungan dalam hati terdalam kita untuk mengharapkan balasan. Bahkan berharap dikasih senyuman saja setelah melayani. Saya rasa itu juga sebuah pelayanan yang mengharapkan balasan. Lebih tinggi lagi, kita ingin disambut dengan hangat setelah kita selesai melakukan pekerjaan, sebuah pelayanan misalnya. Kita ingin dipuji, ingin diperlakukan istimewa, diberi tempat, dijamu, dihargai, dan sebagainya. Karena apa? Karena kita merasa berguna, karena kita merasa berjasa dalam pekerjaan tersebut, karena kita merasa diri penting sebab telah mengerjakan pekerjaan itu. Kalau bukan saya yang mengerjakannya, pekerjaan itu tidak akan selesai. Begitulah yang ada dalam hati. Kemudian lebih lanjut lagi akan terjadi keangkuhan, kesombongan. Padahal Tuhan bisa pakai siapa saja yang diinginkannya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Tentang pujian, Rasul Paulus berkata dalam Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Memang tidak dipungkiri ya, bahwa pujian itu membuat seseorang menjadi senang, menjadi merasa dihargai, membuat semangat. Bahkan seorang pemimpin pun akan memberikan pujian atau apresiasi yang berguna untuk menyemangati karyawannya yang sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Tapi melalui bacaan hari ini, Tuhan meminta kita untuk memiliki semangat hamba sebagai pedoman dalam bekerja melayani. Semangat hamba yang taat kepada Tuhan. Semangat hamba yang tahu diri, tahu statusnya, sehingga tidak menuntut tuannya, tidak berharap pujian. Dalam hal ini kita bisa mencontoh Nabi Musa ya, yang sudah melayani umat sekian banyak dengan balasan yang kadang dicaci, kadang dijauhi, dengan segala macam balasan dari umat, tetapi Nabi Musa tetap taat dan setia kepada Tuhan. Seorang hamba tidak menjadikan pujian sebagai landasan dalam bekerja untuk melayani. Dalam melayani manusia, sikap batin kita adalah bahwa kita melayani bukan untuk manusia, melainkan untuk Tuhan. Hendaknya kasih dan sukacita menjadi landasan kita dalam melayani. Kasih kepada Kristus memampukan kita untuk tetap taat, setia melayani dengan tulus, melayani dengan berkasutkan kerelaan, melayani dengan tidak bersungut-sungut, melayani dengan rendah hati. Dalam Kolose 3 ayat 23 bunyinya seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kadang-kadang dalam hidup ini, Tuhan izinkan kita melayani orang-orang yang antik dalam tanda petik. Yang ketika dilayani, malah membalas dengan marah, dengan cacian, yang ketika dilayani tidak pernah mengucap terima kasih, yang selalu merasa kita kurang memberikan pelayanan kepada dia. Kenapa Tuhan izinkan orang antik ini ada dalam kehidupan kita? Orang-orang yang antik dalam kehidupan kita adalah alat
yang dipakai Tuhan untuk menjadikan kita semakin berkenan di hadapannya. Keberadaan orang antik ini Tuhan pakai untuk mengikis rasa haus kita akan pujian, mengikis kebutuhan kita untuk dihargai, untuk diakui setelah melakukan pekerjaan, di mana semuanya itu merupakan keinginan-keinginan duniawi. Dalam Titus 2 ayat 12, bunyinya seperti ini. Ia, yaitu Tuhan, mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Maka dengan semangat hamba, kita bisa melayani orang antik ini karena kita taat pada Tuhan. Karena lewat pelayanan ini, kita dimurnikan, kita dikuduskan, sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Karena dalam melayani orang antik ini, kita diuji seringkali dalam hal kesabaran, dalam hal kasih, dalam kerendahan hati, dalam ketulusan. Maka bersyukurlah kita semua yang diberi kesempatan untuk melayani. Karena hambalah yang mengucapkan terima kasih kepada tuannya ketika diberikan suatu pekerjaan. Karena kalau hamba tidak bekerja, hamba tidak bisa menikmati makanan dan minuman dari tuannya. Begitu juga dengan kita. Kita adalah hamba. Baiklah kita bekerja sebagai hamba-hamba yang setia, supaya pada akhirnya nanti kita bisa menikmati perjamuan makan yang Tuhan sediakan untuk kita. Maka mari sahabat yang terkasih, pagi hari ini kembali kita mau bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan rahmat-Nya kepada kita semua dengan memberi kita kesempatan melakukan pekerjaannya. Kita bersyukur untuk orang-orang antik, orang-orang baik, dan segala macam jenis karakter orang yang Tuhan izinkan untuk kita layani. Kita ini hamba-hamba yang tidak berguna. Kita hanya melakukan apa yang harus kita lakukan. Kiranya kita semua dijauhkan dari kesombongan dan rasa berjasa dalam sebuah keberhasilan pekerjaan. Karena kesanggupan kita adalah pekerjaan Tuhan. Terima kasih, berkat Tuhan menyertai kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Ya Bapa yang terkasih, kami bersyukur karena kasih-Mu terus Engkau berikan kepada kami lewat firman-Mu. Engkau terus bekerja menguduskan kami lewat firman-firman-Mu. Mampukan kami ya Bapa untuk menjadi hamba-hamba yang taat dan setia kepada perintah dan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi sesuai dengan kehendak-Mu, yang rendah hati, yang tulus dalam melayani, yang tidak sombong, tidak angkuh ketika kami selesai melakukan suatu pekerjaan. Karena kesanggupan kami adalah pekerjaan-Mu. Bapa yang terkasih, kami berdoa untuk komunitas pemurnian hati, kiranya senantiasa selalu dalam perlindungan-Mu, senantiasa dalam tuntunan-Mu. Engkau utus Roh Kudus-Mu untuk mendampingi komunitas ini agar dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati Pak Paulus dan Bu Vila dan semua pelayan-pelayan yang Engkau taruh di dalamnya, senantiasa Engkau pimpin, Engkau kuduskan, Engkau tuntun di jalan-Mu, dan Engkau lindungi dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga seluruh kegiatan komunitas yang ada di dalam komunitas pemurnian hati, terutama nanti malam ya Bapa, untuk kegiatan PHSEL, kiranya Engkau memberkati, Engkau mengutus anak-anak muda untuk boleh berkumpul nanti malam untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu bersama-sama. Bapa yang terkasih, kami mohon berkat-Mu juga untuk semua saudara-saudari kami yang saat ini sedang menjalani retret pemurnian hati. Kiranya kasih-Mu memampukan mereka untuk boleh melakukan 5 senjata, sehingga mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Bapa, inilah doa kami.
Kami haturkan kepadamu ya Bapa melalui perantaraan putramu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita doa penutup, doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hatimu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh saat ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hatimu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Silakan dibuka kameranya. Oke, foto ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Cilina, Dian. Terima kasih Terima semuanya. kasih semuanya, Tuhan berkati. Terima kasih semua.